Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faisal Rahman, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Kota Baru, akan melaksanakan observasi kelas untuk rekan sejawat saya di SMA Negeri 1 Pelumpang Hilir, yaitu Perkenalkan, nama saya Anggi Perdana Irfansah, pengampu pelajaran seni budaya, khususnya materi seni teater di kelas 12, dan hari ini saya akan diobservasi oleh Pak Faisal Rahman. ya. Terima kasih Pak Anggi. Jadi tahap-tahapan yang kami lakukan diantaranya adalah pra-observasi, lalu observasi, dan pasca observasi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Anggi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Apa kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah, dalam keadaan baik. Bapak gimana, Bapak? Alhamdulillah baik juga. Alhamdulillah. Jadi begini Pak Anggi, ini kan rencana saya sebagai calon guru penggerak, ada kegiatan untuk mengobservasi salah satu rekan sejawat. Jadi sebelum saya mengobservasi dalam kelas, jadi ini saya minta waktu Bapak untuk sedikit untuk bertanya-tanya dulu lah sebelum Bapak nanti saya observasi dalam kelas. Oke, siap. Bagaimana Siap. Bapak? Siap, Pak. Ini. Baik Pak. Jadi ini kan rencananya besok kan saya akan mengobservasi Bapak nih. Kalau boleh tahu apa tujuan dari pembelajaran yang ingin Bapak sampaikan pada siswa Bapak? Oke. Besok itu adalah mata pelajaran seni budaya, Pak, untuk kelas 12 Jaya. Jadi tujuan pembelajarannya adalah peserta didik itu mampu menciptakan pertunjukan teater sederhana berdasarkan apa yang mereka alami dan apa yang mereka temukan di lingkungan sekitar. Oh, ini berarti kan kalau saya menangkap Bapak ya, nanti kan pada saat proses mengajar itu ingin merancang dan menampilkan pertunjukan teater yang sederhana. Kurang lebih seperti itu ya Bapak. Jadi begini Pak, kalau boleh tahu area pengembangan di bagian mana saja yang hendak Bapak capai pada saat pembelajaran esok hari itu? Yang dikembangkan dalam pencapaian pembelajaran besok adalah kesadaran emosional bagi peserta didik dalam bentuk penyutradaraan, memimpin teman-teman dalam produksi, artistik, memimpin kelompoknya, dan juga bekerjasama dalam keterampilan penciptaan karya. Oh, ini berarti di sini kan Bapak saya lihat ingin mengembangkan kesadaran emosional dari anak itu sendiri ya Pak, dan juga keterampilan mereka, bagaimana mereka saat memimpin teman-teman dalam membuat pertunjukan teater. Iya betul sekali. Kira-kira nih Pak, tadi kan Bapak ingin mengembangkan kesadaran emosional dan keterampilan mereka. Strategi apa yang Bapak persiapkan untuk kegiatan besok itu? Strategi yang dipersiapkan untuk pembelajaran besok itu menggunakan strategi project based learning, Pak. Jadi di mana anak-anak itu akan saya bagi sesuai kelompok, berdiferensiasi berdasarkan skill dan kemampuan mereka, Pak. Jadi ada yang ingin menjadi seorang pemimpin dalam produksi, mereka akan menjadi seorang sutradara. Ada yang berminat sebagai seorang penulis skenario, ada yang berminat sebagai orang-orang yang suka merancang atau kepekaan terhadap sosial, mereka akan menjadi seorang penulis skenario. Ada yang punya kemampuan dan skill, mereka tuh suka bikin produk seni rupa, Pak. Proses melukis, menggambar atau membuat seni rupa 3 dimensi, mereka akan bekerja sebagai rias dan busana, mendesain kostum dan merias wajahnya, dan juga menciptakan desain-desain artistik, Pak, buat set panggung. Begitu ya. Berarti nanti kan pada intinya Bapak menggunakan model pembelajaran problem based learning. Jadi insya Allah berarti kan kita besok saya akan masuk ke kelas Bapak untuk observasi Bapak di kelas. Jadi mudah-mudahan Pak ya besok kegiatan kita berjalan lancar. Dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya untuk kita bercakap sebelum observasi di kelas. Semoga juga observasi Bapak besok berjalan lancar dan selesai sesuai apa yang diharapkan. Amin. Oke, saya kira Pak cukup sekian aja dulu. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama Pak. Terima kasih banyak Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, tolong cek dulu kebersihan di samping-sampingnya. Apakah ada sampah? Bersih? Alhamdulillah. Kita akan melanjutkan pembelajaran hari ini, tapi sebelumnya Bapak minta tolong kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan. Sebelum belajar, mari kita masing-masing doa dimulai. Doa selesai. Hari ini siapa yang nggak masuk, nak? Intan apa keterangannya? Oke. Siapa lagi? Ilham. Ilham apa? Semoga teman cepat sembuh ya. Oke, pembelajaran kita hari ini adalah sesuatu yang sangat berhubungan dengan pembelajaran kita yang kemarin. Kita melakukan persepsi dulu. Pembelajaran yang kemarin kita sudah masuk ke dalam tahap pengenalan seni teater. Apa aja badan produksi dalam seni teater? Artistik, tata busana, sutradara, penulis skenario atau penulis naskah, apalagi? Pemain. Kita tepuk tangan buat kalian. Jadi tujuan pembelajaran kita untuk hari ini adalah merancang dan menampilkan pertunjukan sederhana dengan membuat konsep pertunjukan orisinil ataupun adaptasi. Oke, kepada tim naskah, persiapkan ide dan gagasannya. Sekarang Bapak minta tolong kepada kalian semua, silahkan dibuka HP-nya, dicek lagi naskah-naskahnya, disesuaikan dengan konsepnya. Para pemain juga Bapak minta tolong, cek lagi seperti apa perannya kemarin. Dipikirkan seperti apa emosi yang ingin disampaikan. Tadi malam Bapak sudah mengirim materinya di grup WA kita. Jadi tolong dicek lagi materinya di dalam grupnya. Dipikirkan sendiri apa tugasnya masing-masing, diingatkan kembali. Sudah? Sudah. Sekarang Bapak ingin bertanya, adakah yang masih ingat? Apa tugas dari seorang penata artistik? Oke, silakan Tila, berdiri Tila. Artistik adalah orang yang membuat hand properti dan set properti. Oke, tepuk tangan buat Tila. Artistik adalah proses penciptaan properti, baik itu properti hand properti yang di tangan, yang dipegang. Apa yang dipegang? Contohnya apa? Handphone, kipas, gergaji, sapu. Oke. Yang di set properti atau yang di panggung? Background. Sepeda, meja, apa lagi? Kursi, ya, kursi. Ada lagi? Kasur. Oke, aman ya berarti ya? Oke, sekarang pertanyaan yang kedua, adakah bisa membantu Bapak untuk menjelaskan apa tugas dan fungsi dari seorang penata rias dan busana di dalam teater? Oke, silakan Haris, berdiri Haris. Jadi tugas orang penata rias dan busana itu mereka yang menyiapkan para pakaian yang akan digunakan saat pemain tampil nanti, sama juga mereka yang mengatur bagaimana makeup yang akan ditampilkan. Oke, tepuk tangan buat Haris. Oke. Tugas dari penata rias dan busana adalah orang yang tugasnya adalah merubah karakter kalian. Yang asalnya adalah anak-anak remaja, SMA, menjadi seseorang yang sesuai dengan
yang diinginkan naskah. Oke. Yang ketiga, adakah yang bisa membantu Bapak? Apa tugas dari seorang sutradara? Saya, Pak. Oke, silakan Septi. Tugas dari seorang sutradara ialah mengatur jalannya Untuk jalannya apa? Ada yang bisa membantu? Oke, tepuk tangan buat Septi. Benar Septi, gue tambahkan sedikit izin ya. Tugas dari seorang sutradara adalah mengatur seluruh jalannya produksi. Sutradara adalah pimpinan. Dia yang mimpin mulai dari pemain, penulis naskah, dia yang memimpin penata artistik, dan dia juga yang memimpin para pemain. Oke. Terakhir, adakah yang bisa membantu Bapak menjelaskan apa fungsi dari penulis skenario atau naskah? Oke, silakan Rizky. Penulis naskah itu orang yang membuat cerita dari awal sampai akhir. Oke, tepuk tangan buat Rizky. Penulis naskah adalah orang yang bertugas untuk menciptakan cerita dari awal sampai akhir sebelum itu diberikan kepada sutradara. Sutradara mengelola naskah, membaca naskah, dan dia menciptakan sendiri dunia yang ada di dalam naskah dalam bentuk panggung. Oke, tepuk tangan buat kalian semua. Oke, sekarang tolong perhatikan Bapak. Kita hari ini latihan emosi semua. Emosi ada apa? Ada apa aja? Senang, sedih, bahagia, murung, merengut, marah. Oke, Bapak minta tolong kalian ingat-ingat lagi emosi-emosi yang pernah kalian lalui. Arahnya ke Bapak semua. Oke, ke Bapak semua. Bapak minta tolong fokus, ingat-ingat lagi memorinya, ingat-ingat lagi emosinya. Bapak minta emosi orang yang sedang dalam keadaan senang. Oke, ingatkan dulu. Ingatkan dulu. Oke, meminta orang-orang yang senang seperti apa. Ada banyak senang di situ. Ada yang senang karena hadiah. Ada yang senang karena mendapatkan sesuatu yang ingin dia idam-idamkan. Ada yang senang karena mendapatkan prestasi. Ada yang senang karena mendapatkan sesuatu yang lebih besar lagi. Terserah, silahkan ingat-ingat sendiri memorinya atau emosinya. Oke. Satu. Benar. Jika ada yang ingin tertawa terbahak-bahak, silakan. Karena itu adalah metode senang yang kalian pikirkan sendiri. 3, 2, 1, mulai! Oke, stop. Mukanya datar lagi. Bapak minta tolong. Gali lagi emosi selain senang. Gali lagi emosi kesedihan di dalamnya. Gali lagi. Di dalamnya ada kekecewaan. Ada rasa putus asa. Ada rasa kehilangan. Itu adalah emosi-emosi yang bisa dikeluarkan dalam pembelajaran emosi kesedihan. Diingat lagi. Ciptakan memori di kepala. Tiga, 2, 1. Mulai! Sedihannya pelan-pelan menghilang. Pelan-pelan menghilang. Berubah jadi sebuah kemarahan. Bermula dari kesedihan menjadi sebuah kemarahan. Jika ingin mengeluarkan suara, silahkan keluarkan suara kemarahannya seperti apa. Pelan-pelan, sedihnya menghilang. Masuk ke dalam emosi kemarahan. Pelan-pelan, bertahap.
Fokus. Bapak ingin seperti apa pelampiasan kemarahan dari setiap siswa untuk mengeluarkan emosinya. Tolong gambarkan dengan gestur setelah hitungan ketiga. Keluarkan emosi marahnya, tampilkan dengan gestur setelah hitungan ketiga. Kelola lagi emosinya. 3, tutup matanya. Hitungan ketiga baru buka. 2, 1. Kemarahannya perlahan mereda. Napasnya sudah berhenti ngos-ngosan. Kemarahannya berhenti. Perlahan-perlahan mereda. Perlahan mereda. Digantikan dengan sebuah cerita yang sangat lucu. Pelan-pelan kita mulai tertawa. Pelan-pelan digantikan dengan cerita yang sangat lucu. Digantikan dengan cerita. Cerita semakin lucu. Cerita semakin lucu. Kita semua tertawa terbahak-bahak. Kita semua tertawa terbahak-bahak. Oke, stop. Stop, pelan, dikontrol lagi, pelan, stop. Stop. Oke. Bagus semua, tepuk tangan buat kalian semua. Oke. Kita terima kasih untuk pelatihan pengelolaan emosinya. Diingat, setiap emosi atau pelatihan pengelolaan emosi itu sangat berfungsi buat kalian untuk latihan bersosial. Baik itu dengan sosial sederhana yang ada di rumah, di desa, atau di sekolah. Pelatihan mengontrol emosi sangat berfungsi agar kita bisa menjadi orang yang sosial lebih baik. Oke, kita masuk ke dalam kegiatan inti. Tolong, kemarin kita sudah membagi kelompok kita berdasarkan minat dan bakatnya masing-masing. Ada yang kelompok artistik, ada yang kelompok pemeran, ada yang kelompok penata dan busana, ada juga yang kelompok sutradara sekaligus dengan penulis naskah. Oke, ingat kelompoknya dan diingat lagi tugas-tugasnya. Silakan. Sudah sesuai kelompoknya? Bapak membagikan LKPD yang akan kalian isi untuk selama proses pembelajaran nanti. Di sini ada pemahaman tentang yang namanya apresiasi, saran, dan kritik di LKPD. Jadi, kita akan menciptakan satu pertunjukan kolektif yang di dalamnya ada tim artistik. Di dalamnya juga ada tim penata rias dan busana. Ada tim pemeran. Dan juga ada tim sutradara dan juga penulis naskah. Oke, ini adalah KPD. Kalau bagi, tolong diisi namanya, tugasnya masing-masing. Oke, itu dibagi 2. Ini ada 2 lembar yang dibagi. Kita hari ini adalah kalian akan menciptakan sebuah pertunjukan berdasarkan naskah yang sudah ditulis oleh tim naskah tadi malam, yang sudah kita share di grup WA kita. Naskahnya diskusikan, diskusikan dan buka lagi materinya di HP-nya, diskusikan dan tolong persiapkan dirinya untuk melakukan pertunjukan sederhana kita hari ini. Silakan. Ini tim artistik. Oke, ini tim. Waduh, ini orang-orang panggungnya ini. Kalau ini tim. Oke, waktu diskusi sudah habis.
Silakan untuk setiap divisi untuk mempersiapkan pertunjukannya. Ada tokoh-tokoh yang siap untuk dirias, silakan. Artistik, persiapkan. Oke, sudah siap? Kita sudah menyaksikan karya-karya dari penata artistik, karya-karya hasil saudara. Sekarang kita melihat karya-karya dari para pemain kita, seperti apa dia bisa membawakan tokohnya sesuai dengan skenario. Baiklah, kita tampilkan pertunjukan teater yang berjudul Sempritan Mbah Serpit. Mbah Semprit. Oke, musik sudah aman? Oke, Sempritan Mbah Jumprit. Selamat menyaksikan. Ayo mobil ibu-ibu, saya. Oke. Luar biasa penampilannya ya. Dengan judul Sempritan Mbah Semprit. Oke, sebelum kita lanjut dalam pembelajaran kita, Bapak minta tolong dulu. Tim artistik, tolong rapikan dulu. Artistik saja. Oke, saya silakan isi kursi-kursi yang kosong. Oke, sekali lagi tepuk tangan dulu buat kalian semua. Hari ini kita sudah menyaksikan pertunjukan sederhana yang kalian ciptakan berdasarkan pengalaman atau inspirasi kalian. Kalian mencoba untuk peka terhadap lingkungan, untuk peka terhadap sosial manusia, untuk peka terhadap perekaman-perekaman dialog-dialog yang biasanya ibu-ibu ucapkan gitu ya. Terima kasih banyak, dan juga jangan sampai ibaratnya pelatihan pengelolaan emosi di dalam setiap pembelajaran teaternya kalian lupakan dalam kehidupan sehari-hari. Melatih emosi, mengontrol emosi menjadi bagian yang paling penting dalam kehidupan kita, karena itu bukti bahwa kita adalah manusia yang tidak bisa hidup sendirian. Yang bisa hidup sendirian hanyalah Tarsan. Oke, jadi latihan belajar lagi pengelolaan emosinya. Tadi pertunjukan sudah luar biasa. Para artistik dengan cepat dan sigap menciptakan setting padahal kita dalam ruangan kelas.
Para tokoh bermain dengan luar biasa luasnya. Para sutradara mencoba memberikan kelolaan perhatian emosinya, pengkarakterannya kepada teman-temannya dengan tulisan naskah-naskah yang rapi dan dengan rias dan busana. Rias dan busana berhasil. Dia menyulap siswa usia berapa? 18 tahun menjadi mbak-mbak usia 30 tahunan. Mbak-mbak 50 tahunan. Oke. Mbak-mbak yang tadi, yang ibu-ibu usia berapa? Ibu-ibu pemerannya 17-18 tahun. Disulap menjadi, tepuk tangan dulu untuk penentu busana kita. Oke. Para tokoh-tokohnya juga jangan lupa tepuk tangan juga para pemainnya. Para pimpinan kita, para sutradara tepuk tangan juga, jangan lupa. Dan orang yang berhasil menyulap ruangan kelas menjadi set properti, tepuk tangan buat artistik. Bapak ingin bertanya dulu kepada kalian, gimana atau apa pentingnya bagi kita untuk latihan belajar pengelolaan emosi, latihan acting di dalam kehidupan kita sehari-hari, apalagi ini harus melibatkan banyak orang dalam setiap kelompok. Apa pentingnya bagi kita untuk pelatihan mengelola emosi? Kalau saja emosi kita tidak pandai kita kelola dalam pertunjukan tadi, sudah pasti akan banyak hal yang mesti tegang gitu ya. Karena permainan drama adalah proses kita untuk merekam realita yang terjadi di lingkungan kehidupan. Oke, silakan. Ada yang bantu Bapak menjawab? Bagaimana pentingnya bagi kita mengelola emosi? Oke, silakan Lisa, berdiri Lisa. Intinya mengelola emosi untuk berinteraksi dengan sama orang. Jadi agar tidak menimbulkan konflik sama teman. Oke, agar tidak menciptakan konflik antara sesama teman. Teman. Pentingnya mengelola emosi sama halnya dengan proses kita untuk mengatur seperti apa perasaan kita agar tidak mudah jadi orang berperan atau gampang tersinggung, agar tidak mudah menjadi orang yang gampang menangis, agar tidak mudah menjadi orang yang gampang patah hatinya. Oke? Bagaimana prosesnya? Sekarang Bapak mau ingin bertanya dulu kepada sutradara. Siapa sutradara? Sutradara siapa? Oke, Lisa. Sutradara, Bapak ingin bertanya, bagaimana cara kamu untuk mengelola teman-temannya? Ini kan orang-orang, para siswa semua dengan karakteristik yang berbeda-beda, dengan sifat yang berbeda-beda. Metode apa yang digunakan agar bisa menjalankan tugasnya sebagai sutradara, agar menghasilkan penampilan yang luar biasa tadi? Silakan Lisa. Yang pertama, saya memahami karakter setiap teman-teman saya, seperti ada yang karakternya mudah tersinggung, mudah marah, atau mudah berkata-kata yang kasar. Itu saya sangat memaklumi mereka semua. Yang kedua, untuk daftar hadir. Jika mereka tidak hadir, saya akan memberi denda 5.000 per pertemuannya. Oke. 2 metode. Oke, tepuk tangan buat Lisa. Tim sutradara mengobservasi sifat dan karakteristik setiap anggotanya. Dia lakukan diskusi, dia lakukan pembicaraan. Seperti apa harus menghadapi ini. Dan dikasihkan yang namanya dispensasi ya. Apalagi ada hukuman-hukuman kalau denda itu untuk melatih kedisiplinan kita. Agar kita menyadari bahwa kalau misalnya kita melakukan hal yang salah, yang berdampak bukan cuma kita, tapi orang lain. Tepuk tangan buat sutradara kita. Sekarang, Bapak ingin kalian semua berdiri. Berdiri semua. Oke. Kita akan melakukan sebuah refleksi sederhana tentang pembelajaran kita. Jika pembelajaran hari ini adalah pembelajaran yang menyenangkan, silakan ungkapkan dengan tertawa terbahak-bahak. Jika pembelajaran hari ini adalah pembelajaran yang biasa saja, ucapkan dengan disoraki. Jika pembelajaran hari ini adalah pembelajaran yang kurang menyenangkan, tolong balikkan badannya. Oke? Jika hal yang menyenangkan, silakan tertawa terbahak-bahak. Gunakan ekspresinya, gunakan reaksinya. Jika pembelajaran hari ini adalah pembelajaran yang biasa saja, maka soraki dengan kata Jika pembelajaran hari ini adalah pembelajaran yang tidak menyenangkan sama sekali,
maka balikkan badannya. Oke? Kita hitung. Baris yang rapi dulu. Oke, jangan sampai ada yang tidak terlihat. 3, 2, 1. Mulai. Oke, sudah. Terima kasih. Silakan duduk. Oke. Nah, proses penciptaan teater tidak pernah lepas dari yang namanya kepekaan kita terhadap lingkungan sosial. Upaya kita untuk merekam setiap kejadian yang kita lihat atau setiap hal yang pernah kita tonton secara langsung. Oke, melibatkan emosi di setiap pembelajaran sosial itu adalah hal yang sangat penting karena mempelajari bahwa tidak setiap hal bisa kita paksakan berdasarkan pemikiran kita sendiri. Ada hal yang bisa dikompromikan, ada hal yang bisa dimaklumi, dan ada hal yang juga bisa didiskusikan. Itulah yang namanya pelatihan pengelolaan emosi, terutama dalam pengerjaan kelompok yang melibatkan kelompok besar. Oke, pembelajaran minggu depan, Bapak akan meminta para penampil tadi dengan artistik yang lebih asli, dengan karakter yang lebih beragam lagi, dan dengan durasi yang lebih panjang. Oke, jadi tolong dipersiapkan selama 1 minggu ini. Sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, ada lebih baik buat ketua kelas membantu Bapak untuk membacakan doa, supaya apa yang dipelajari hari ini bisa bermanfaat buat kehidupan sehari-hari, dan juga bisa diberikan keberkahan buat kita semua. Silakan. Karena bel sudah berbunyi, Bapak akan menutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih karena sudah menjadi siswa-siswi yang luar biasa. Bapak akhiri pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, hari ini saya akan melaksanakan kegiatan pasca observasi dengan Pak Anggi selaku guru seni budaya yang mengajar di kelas 12. Mohon izin. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Anggi. Waalaikumsalam. Apa kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Pasal gimana? Alhamdulillah baik. Jadi begini Pak, kemarin kan kita setelah kegiatan observasi di kelas, jadi saya di sini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terlebih dahulu mengenai catatan-catatan yang saya tulis pada saat Bapak melakukan proses KKBM di kelas. Kemarin itu kan saya catat adalah tentang area pengembangan yang ingin Bapak capai, itu diantaranya adalah mempelajari kesadaran emosional dan keterampilan kreatif, serta diajarkan dalam menyusun sebuah teater produksi, juga meningkatkan kerjasama anak dalam berkelompok. Jadi di sini mungkin kemarin catatan-catatan yang saya buat adalah yang pertama, saya melihat itu sebagian besar siswa sudah terlihat aktif di kelas Pak, ya, seperti menunjukkan kemampuan mereka dalam mengekspresikan emosi yang baik saat melakukan teater di kelas, dan juga di sini saya juga melihat ada beberapa siswa masih merasa kurang percaya diri saat tampil di depan itu Pak, dan juga saya lihat juga ada kerjasama kelompok yang sudah bagus, sehingga itu mereka kan dalam proses pembuatan teater itu sudah mendukung. Di sini juga sedikit ada ingin saya tambahkan mengenai penggunaan media pembelajaran pada saat Bapak berikutnya kalau bisa
tampilkan. Ya, baik Pak. Oke, kalau gitu tadi kan saya sudah kemarin di kelas, saya melihat itu siswa sangat antusias. Bagaimana sih perasaan Bapak pada saat di kelas itu? Alhamdulillah sejauh ini saya merasa senang atas antusiasme anak-anak dalam pembelajaran. Eh, Cuman emang benar kata Bapak Faisal tadi, memang ada beberapa anak-anak yang terlihat tidak terlibat aktif Pak dalam pembelajaran itu Pak. Oh, ini berarti kan Bapak juga melihat Jadi ada siswa yang masih terlihat kurang begitu aktif. Kalau begitu Pak, kalau boleh saya mau tahu tujuan utama pembelajaran Bapak kemarin itu apa ya? tujuan utama pembelajaran teater di kelas 12 adalah siswa dan siswi mampu menciptakan pertunjukan teater sederhana berdasarkan tim kolektif dari apa yang mereka lihat, cerita yang ada di sekitar mereka. Jadi ceritanya itu mengembangkan keterampilan mereka ya Pak ya. Keterampilan. Jadi semua siswa diharapkan supaya terlihat aktif. Oh, Iya. Ini begini Pak, menurut Bapak apa sih kendala sehingga masih ada beberapa siswa yang masih belum terlibat aktif itu? Pertama, karena yang saya tuju adalah keterlibatan anak-anak secara menyeluruh, Pak ya. Jadi saya menemukan beberapa kendala. Yang pertama adalah ketika anak-anak itu mungkin masih merasa kurang percaya diri, Pak, ketika tampil di hadapan teman-temannya. Yang kedua, masih seputaran kepercayaan diri, mereka merasa kesulitan mengekspresikan peran yang mereka peragakan yang ada di dalam naskah, Pak. Sehingga anak-anak masih terlihat takut untuk mengekspresikan itu, Pak. Berarti kalau begitu, kalau boleh saya tangkap, berarti Bapak melihat ada siswa yang masih dalam artian kurang pede dalam Kurang percaya diri, Pak. iya, dan juga ada siswa yang masih belum yakin tentang tokoh yang diamankan dia, belum mengenal ekspresi tokohnya, Pak. Kira-kira nih dari permasalahan tadi, apa rencana yang ingin Bapak laksanakan untuk mengatasi masalah tersebut? Solusi yang akan saya lakukan untuk mengatasi masalah itu, kemarin saya sudah mengobservasi anak-anak yang tidak terlibat aktif dalam pembelajaran. Saya datang satu persatu, saya tanyakan permasalahan mereka, kemudian saya berikan mereka peran-peran yang tidak jauh dari karakter asli mereka, sehingga mereka tidak merasa terbebani dengan tokoh-tokoh baru. Dan di akhir pembelajaran saya akan memberikan refleksi untuk setiap materinya. Wah, itu ide bagus Pak Adi. Jadi kan kalau kita melakukan refleksi secara rutin itu pastilah bisa membantu mereka lebih sadar akan tentang penguasaan dari sebuah karakter itu sendiri. Alhamdulillah, benar sekali Bapak Faisal. Dengan penguasaan karakter, dengan pemberian refleksi dalam pembelajaran setiap akhir pembelajaran untuk anak-anak, maka anak-anak juga akan menumbuhkan minat mereka dalam pembelajaran, Pak. Karena ada timbal balik dari anak-anak dan guru pun akhirnya mengetahui apa yang anak-anak perlukan, Pak. Iya, betul sekali. Oke lah, begitu Pak Anggi. Pada dasarnya saya siap saja untuk membantu Bapak dalam terutama dalam sesi refleksi nanti jika Bapak perlukan. Jadi semoga nanti di siswa Bapak akan menjadi lebih aktif lagi dalam proses kegiatan pembelajaran seni, terutama seni teater itu sendiri. Alhamdulillah. Sudah pasti saya akan selalu memerlukan bantuan Bapak, terutama dalam bidang menciptakan refleksi yang baik untuk di akhir pembelajaran anak-anak, juga bahan konsultasi saya agar membuka minat dan kemampuan anak-anak dalam antusiasme dalam pembelajaran saya terutama. Amin, amin. Semangat terus Pak Anggi. Alhamdulillah. Saya doakan semoga Bapak sukses. Amin, sama-sama. Mungkin Pak hari ini cukup sekian dulu. Semoga apa yang kita bicarakan pada hari ini bisa bermanfaat untuk Bapak dan juga bagi saya nanti sebagai guru pengampu di mata pelajaran matematika. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, terima kasih banyak. Bang, mohon izin.